Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Jodi dengan NPM C0C021080. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau merangkum tentang materi akuntansi perusahaan dagang. Nah, sebelumnya ada perbedaan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa berarti aktivitas utamanya adalah memberi layanan jasa. Hasil dari pendapatan perusahaan jasa disebut pendapatan jasa atau service revenue. Sedangkan perusahaan dagang, aktivitas utamanya membeli barang dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Hasil dari usahanya kita sebut penjualan atau sales revenue atau sales. Pada perusahaan manufaktur, aktivitas utamanya membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Barang jadi tersebutlah yang dijual. Pendapatannya disebut penjualan. Kemudian perbedaan berikutnya dilihat dari persediaannya. Persediaan perusahaan jasa berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Kalau perusahaan dagang, selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Nah, kalau pada perusahaan manufaktur, terdapat 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventories adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Nah, yang ketiga yaitu persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Kemudian pembeda berikutnya dalam sisi beban. Kalau perusahaan jasa, beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi. Kalau perusahaan dagang, beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Dan kalau perusahaan manufaktur, beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau HPP, harga pokok penjualan, dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Selain dari aktivitasnya yang membedakan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba rugi, sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba rugi yang bersih. Nah,
Harga pokok penjualan atau HPP itu adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP itu merupakan akun kelompok beban. Nama lainnya adalah beban pokok penjualan. Dan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan cost of goods sold. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Nah, ilustrasi untuk memahami tentang harga perolehan persediaan. Misalnya toko elektronik MH berada di Kota Bengkulu yang membeli 50 unit televisi di grosir elektronik di kawasan Glodok, Jakarta dengan harga beli per unitnya 2 juta. Pengiriman televisi ini menggunakan ekspedisi darat dengan biaya pengirimannya 20 juta rupiah. Jadi, total harga perolehan dari 50 televisi ini adalah 120 juta. Sehingga harga perolehan per unit adalah 2.400.000. Nah, kemudian yang selanjutnya, istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan atau cost flow. Yang pertama, persediaan barang dagangan awal adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua, pembelian atau cost of goods purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Pembelian bersih sama dengan pembelian motor ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang diskon pembelian. Nah, yang ketiga, barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. COGS ini rumusnya adalah unit yang terjual dikali harga perolehan per unit. Yang kelima, persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Nah, rumusnya ending inventories sama dengan unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Nah, penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Penjualan itu sama dengan unit yang terjual dikali harga jual per unit. Nah, yang selanjutnya sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang biasa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Sistem perpetual. Setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, dan penjualan dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Nah, kalau menggunakan sistem periodik, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, dan penjualan retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan.
Pembeda yang kedua, kalau sistem perpetual menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubung dengan persediaan, sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Sedangkan sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Nah, hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode. Yang selanjutnya, nilai persediaan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersedia dikalikan dengan harga perolehan per unit. Perbedaan selanjutnya, sistem perpetual. Harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan, sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Sedangkan sistem periodik, harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurangi nilai persediaan barang dagangan akhir. Perbedaan berikutnya, sistem perpetual, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun, jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik, maka diperbolehkan, tetapi tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kembali kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Nah, jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Sedangkan sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Nah, perbedaan yang berikutnya, sistem perpetual, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagang, inventory, dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Sedangkan sistem periodik, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Nah, jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan, inventory, dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal adalah cost of goods sold-nya di debit dan inventory-nya di kredit. Jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir adalah inventory-nya di debit, cost of goods sold-nya di kredit. Nah, selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Yang pertama, sama halnya pada perusahaan jasa, jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun
agar saldo akun-akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Jenis-jenis penyesuaian yang telah dibahas pada perusahaan jasa juga akan ditemui pada perusahaan dagang. Nah, yang kedua, ada tambahan penyesuaian yang dilakukan pada perusahaan dagang, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu perusahaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagangan akan dibuat ketika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik persediaan, dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai menurut catatan atau kartu persediaan. Nah, misalnya nilai persediaan menurut kartu persediaan per 30 September adalah sebesar $1.000, namun berdasarkan hasil perhitungan fisik, nilai persediaan tersisa adalah $950. Maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian agar nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang sebenarnya menurut perhitungan fisik. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah cost of goods sold-nya $50, inventory-nya $50. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Nah, kemudian laporan keuangan pada perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka nilai cost of goods sold-nya dapat langsung diperoleh dengan melihat pada catatan atau kartu persediaan. Namun, jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka sebelum menyusun laporan laba rugi, perusahaan terlebih dahulu menghitung harga pokok penjualannya untuk periode tersebut. Nah, yang kedua, laporan perusahaan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan catatan atas laporan keuangan. Jurnal penutupnya sama halnya dengan perusahaan jasa. Nah, segitu dulu sedikit rangkuman tentang akuntansi perusahaan dagang. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.